Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan masuk di materi mengenal blog dan cara membuatnya. Sebelum masuk ke pembahasan, apakah kalian sudah tahu apa itu blog? Kali ini kita akan membahas tentang pengertian blog, fungsi blog, dan bagaimana cara untuk membuat blog yang pertama kali. Apa itu blog? Blog itu merupakan singkatan dari weblog. Log itu adalah catatan, web itu adalah website. Jadi intinya blog itu adalah catatan yang ada di website. Blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Jadi kalian bisa menulis tentang artikel, mengisi video, untuk menambahkan foto, dan link ke website lain sesuai yang ditulis oleh penulis blog. Blog itu didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog itu dilengkapi dengan gambar atau link ke website yang lain. Jadi medianya itu nggak terbatas pada hanya tulisan saja, tapi bisa kalian tambahkan video, foto, dan link ke website yang lain. Struktur pada blog. Blog itu mempunyai struktur. Penempatan menu dan isi itu adalah struktur. Yang pertama itu adalah header. Header itu letaknya ada di bagian atas blog. Header itu berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu pada blog. Yang kedua ada navbar, atau singkatan dari navigation bar. Elemen ini biasanya terletak di atasnya header. Fungsinya untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar itu tidak akan tampil jika diakses oleh user selain pemilik blog. Jadi cuman penulisnya aja yang bisa mengakses navbarnya. Yang ketiga ada main blog atau blog utamanya. Biasanya itu terletak di bagian tengah blog. Disinilah tempat di mana postingan blog berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Dan yang pasti, ada isi dari tulisan kalian di situ. Yang keempat ada sidebar atau bar pada sisi. Pada elemen ini biasanya terdapat popular post atau post yang paling populer di blog kalian. Arsip itu adalah catatan-catatan mengenai tulisan-tulisan yang pernah kalian tulis. Kamu juga dapat menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget menarik lainnya. Nanti kalian bisa mengcustomize sendiri setelah kalian berhasil membuat blognya. Letaknya itu biasanya di kiri atau bisa di kanan. Yang kelima adalah footer. Sesuai namanya, foot kaki, itu biasanya terletak paling bawah blog. Biasanya terdapat informasi singkat pemilik blognya, kontak atau form subscribe untuk diisikan alamat email. Jenis-jenis blog. Yang pertama adalah blog pribadi. Sesuai namanya, blog pribadi itu biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Pemilik blog itu bisa bebas menuliskan konten seperti apa yang akan ditulis. Bisa mengenai cerita liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang keluarga, atau bahkan tentang kisah asmaranya. Cie. Yang kedua, ada blog profesional. Blog ini berbeda dengan blog pribadi. Blog profesional itu memiliki batasan tertentu dalam konten yang diterbitkan. Biasanya, blog profesional itu berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog di suatu bidang. Misalkan kalian membuat blog tentang artikel memasak, cara memasak masakan ini. Itu adalah profesional dalam bidang masak, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah blog bisnis. Misalnya kamu punya usaha toko online yang menjual tas,
kamu bisa membuat blog yang berkaitan dengan tas seperti tips cara merawat tas berbahan kanvas atau tips memilih tas yang paling cocok. Manfaat menulis blog. Yang pertama, mengasah kemampuan menulis. Kalian yang suka menulis pasti akan senang jika kalian punya media di web seperti ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan blog ini. Yang kedua, media publikasi untuk siapa aja. Jadi kalian bisa mempublikasikan info-info apa aja yang akan kalian share ke orang lain. Yang ketiga, bukti profesionalitas. Misalkan kalian menekuni bidang memasak, kalian bisa membuat blog pada blog memasak. Misalkan kalian hobi mengotak-atik elektronik, kalian bisa membuat blog tentang website blog elektronik. Yang keempat, sebagai sarana untuk branding. Misalkan kalian mempunyai suatu produk untuk dijual ke orang lain. Kalian bisa memanfaatkan blog ini untuk menjual produk kalian agar bisa diterima dan bisa dikenal oleh orang lain. Yang kelima, blog ini bisa menghasilkan uang. Caranya gimana? Jika blog kalian itu mempunyai traffic yang tinggi atau banyak diakses oleh orang-orang, kalian bisa memanfaatkan AdSense itu untuk menghasilkan uang dari blog kalian. Penyedia layanan blog gratis. Yang pertama ada wordpress.com, yang kedua medium.com, ketiga penzu.com, yang keempat ada webs.com, yang kelima ada blogger.com, dan yang keenam ada tumblr.com. Cara membuat blog. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tutorial bagaimana cara membuat blog pada penyedia layanan blog wordpress.com. Yuk, kita mulai. Untuk membuat blog, silahkan kalian buka browser kalian, kemudian masukkan alamat wordpress.com. Kemudian kalian akan diarahkan ke sini. Kemudian klik Start Your Website. Kemudian, jika kalian sudah mempunyai alamat email, kalian bisa menggunakan akun Google kalian. Silahkan klik di sini, lanjutkan dengan Google. Kemudian pilih alamat email kalian. Oke. Langkah kedua, tentukan domain untuk situs Anda. Misalkan blog nanti itu akan saya berikan nama Pak Izam. Untuk membuat yang akun gratis, kalian bisa melihatnya di sini. Linknya sepertinya kepanjangan. Saya akan berikan nama yang unik dan tidak dipakai sama orang lain. Misalkan, kemudian kalian bisa turunkan ke bawah, cek di yang paling atas ini. Ini gratis. Kalian bisa menggunakan sesuai nama yang kalian tulis di sini. Saya sarankan kalian menggunakan nama yang unik dan itu kira-kira tidak dipakai oleh orang lain. Semakin susah namanya atau semakin unik namanya, peluang kalian buat dapat yang gratis itu akan semakin bagus. Nanti alamat saya itu adalah izamizum.wordpress.com dan ini gratis. Kemudian klik pilih. Pilih paket yang sesuai untuk Anda. Karena kalian menggunakan gratis, kalian bisa klik di sini. Mulai dengan situs gratis. Klik. Oke, silahkan ditunggu. Ini adalah dashboard WordPress kalian atau halaman utama pengaturan WordPress kalian. Kalian bisa melihat menu-menu di sini. Kemudian kalian bisa lihat email kalian di sini dan kalian bisa mulai menulis di sini. Kita lihat di sini ada menu situs. Untuk mulai memposting tulisan kalian atau untuk menulis tulisan kalian, silahkan klik di menu post di sini. Oke, kalian klik tambahkan post baru atau kalian bisa mulai menggunakan ini. Saya coba ditambahkan post baru. Oke, nanti akan ada perkenalan bagaimana cara untuk memposting untuk pertama kalinya. Kalian bisa klik next. Next saja, nanti kalian klik get start. Oke,
Oke, kalian bisa menambahkan judul. Misalkan saya akan menuliskan ini adalah blog pertama saya. Kemudian isinya bisa kalian tulis di sini. Hai, selamat datang di blog saya. Semoga betah ya. Kemudian kalian bisa menambahkan gambar. Kemudian saya pilih jelajahi semua. Kemudian kalian pilih di menu media. Ada gambar di sini. Silahkan diklik. Silahkan unggah. Pilih gambarnya di komputer kalian. Open. Oke, ditunggu. Oke, udah selesai. Misalkan kalian mau edit-edit juga bisa di sini. Misalkan saya ingin menengahkan gambar ini biar ada di tengah. Silahkan klik gambarnya, kemudian change alignment, pilih rata tengah. Oke. Jika sudah dirasa pas, silahkan klik terbitkan. Klik. Silahkan klik terbitkan. Oke. Posting sudah diterbitkan di blog kalian. Kalian bisa ngeceknya di sini. Tampilkan posting. Oke, ini adalah halaman blog kalian. Ketika kalian ingin mengakses semua halaman blog kalian pada halaman utamanya, kalian bisa memasukkan alamat WordPress kalian .wordpress.com, dan ini adalah tampilan blog kalian. Untuk mengedit atau mengcustomize tampilan dari blog kalian, silahkan klik situs saya di sini di pojok kiri. Untuk merubah tampilannya, kalian bisa menggunakan desain situs, kemudian pilih tema. Akan ada banyak tema yang tersedia di WordPress ini. Silakan pilih sesuai keinginan kalian. Misalkan saya ingin menggunakan yang ini, Stow, klik. Kemudian klik mengaktifkan desain. Silakan klik aktifkan. Nanti tema dari blog kalian itu akan berubah sesuai tema yang kalian pilih. Kemudian klik lihat situs. Nah, tampilannya beda kan sama yang tadi? Langkah terakhir, silahkan kalian klik di luncurkan situs ini agar blog kalian itu bisa diakses oleh orang lain. Dan ini cukup sekali aja. Silahkan klik luncurkan situs. Karena kalian membuat akun blog yang gratis, silahkan klik di lewati pembelian. Jadi, kalian nanti akan menggunakan nama blog sesuai yang kalian buat di awal tadi. Saya menggunakan alamat izamizum.wordpress.com. Klik lewati pembelian. Oke, silahkan klik lanjutkan dengan situs gratis. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang mengenal blog dan bagaimana cara membuat blog untuk yang pertama kali di situs wordpress.com. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.